Assalamualaikum Bro, selamat datang kembali di Guru Gebel Channel. Sekarang kita akan membuat sebuah video yang mungkin saja tidak terlalu menarik untuk orang-orang yang sering berpikir abstrak, tetapi sangat urgen untuk orang-orang yang ingin menata masa depannya atau masa depan anak cucunya. Begini Baraya, tentu saja kita mengetahui bahwa dunia saat ini bergerak sangat cepat, terlalu cepat bahkan, sehingga kita dihadapkan pada lebih banyak spekulasi daripada kepastian, khususnya dalam bidang pekerjaan dan penghasilan. 10 tahun yang lalu, orang-orang yang mengemudikan ojek itu senang luar biasa karena mereka berhasil menggusur orang-orang yang membuka jasa beca dan atau angkot. Tetapi kemudian mereka diusik oleh ojek online, terjadi keributan di sana dan akhirnya mereka benar-benar dikalahkan oleh ojek online, dan berbondong-bondonglah kemudian orang-orang tukang ojek itu menjadi ojek online. Tetapi ketika mereka pada akhirnya masuk ke dalam ojek online, semuanya sudah terlambat. Jadi maksudnya ojek online itu begitu menguntungkan ketika yang mengendarainya itu sedikit, tetapi ketika yang menjadi membernya itu sangat banyak, ternyata ya keuntungannya jadi sama aja dengan tukang ojek biasa zaman dulu kan gitu. Begitulah yang namanya dengan dunia zaman sekarang. Dalam waktu 10 tahun perubahannya menjadi sangat drastis dan dramatis. 10 tahun yang lalu orang-orang paling kaya di Indonesia berlomba-lomba bikin mall. Mereka membeli tanah yang sangat strategis dengan harga yang sangat fantastis dan awis, dan kemudian mereka bikin mall besar-besaran. Sekarang kosong, mereka gulung tikar sebelum mampu balik modal. Tetapi bahkan dengan kenyataan yang sejelas ini pun, yang bisa dilihat mata, dan fenomena yang sepasti ini pun, pemerintah kita masih melakukan kesalahan-kesalahan yang sama, yaitu mereka akan memberikan bidang pendidikan ini kepada orang-orang yang lama, yang berpikir tentang cerita-cerita lama, dan akan membuat kurikulum-kurikulum lama yang akan diterapkan oleh orang-orang masa depan yang seakan-akan mereka perlakukan sebagai orang-orang yang sangat lama. Saya ambil hal sederhana seperti inilah Baraya. Para pakar itu menyatakan bahwa 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, masyarakat dunia itu akan dibombardir dengan otomasi, dibombardir dengan komputerisasi, dan hal yang semacam itu. Tetapi boro-boro masyarakat kita mempersiapkannya, bahkan di sekolah kita kehilangan pelajaran TIK, pelajaran komputer. Kan seperti itu. Atau contoh yang lain lah. Di masa depan itu kita berhadapan dengan artificial intelligence, tapi jangankan kita mempersiapkan ke arah sana. Anak-anak belajar main HP aja kelas itu dimarahin, katanya HP itu akan membuat anak sulit belajar. Sulit belajar gimana? Justru pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah itulah yang akan menghentikan masa depan anak. Kan coba Baraya bayangkan di masa depan otomasi, pakai komputer dan sebagainya, dan anak-anak memang harus membiasakan dengan HP. Jadi diarahkan si HP itu ke arah untuk mempersiapkan masa depan, tapi boro-boro itu malah anak-anak disuruh untuk belajar bagaimana caranya bikin surat. Itu kan masih ada di pelajaran. Bikin suratnya pakai pulpen, pakai kertas yang semacam itu. Gimana ceritanya anak-anak kita akan berhadapan dengan masa depan kalau pelajaran di Indonesia malah sama sekali tidak menyesuaikan diri? Dan lebih apesnya lagi adalah bahwa negara-negara di luar sana sudah sangat mempersiapkan untuk masa depan. Jadi ketika masa depan nanti memang benar-benar terjadi dalam 5 tahun ke depan, dalam 10 tahun ke depan, ketika pas masuk ke dunia kerja, yang dibutuhkan adalah ini, itu, tetapi masyarakat Indonesia yang lulusan sekolah, lulusan universitas ini nggak ngerti apa-apa, dan akhirnya apa? Ya habis sama tenaga-tenaga kerja asing yang lebih bisa menyesuaikan diri dengan kondisi zaman yang cepat berubah seperti ini. Kita lihat datanya misalkan Baraya. Saya mengambil datanya dari WEF yang menyebutkan bahwa dalam 5 tahun ke depan, pekerjaan-pekerjaan inilah yang akan paling dibutuhkan masyarakat dunia. Yang pertama itu adalah tentang ahli analisis data dan saintis. Kemudian yang kedua itu adalah analisis artificial intelligence. Kemudian spesialis data besar atau big data. Kemudian digital marketing dan digital strategi. Kemudian spesialis di bidang otomasi. Kemudian business development profesional, digital transformation spesialis, kemudian analis informasi security, kemudian software dan aplikasi, pengembang software dan aplikasi, dan kemudian hal-hal yang terkait dengan Internet of Things. Jadi ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhkan dalam 5 tahun ke depan.
Tapi jangankan kita mempersiapkan, anak-anak kita bahkan tidak pernah tahu dengan istilah-istilah yang semacam ini kan. Atau ini kan berasal dari luar negeri. Yuk kita lihat yang prediksi dari Bappenas. Bappenas itu menyebutkan bahwa 10 pekerjaan yang akan banyak dibutuhkan dalam 5 tahun ke depan, tahun 2025 itu adalah ahli data analis dan saintis, kemudian big data spesialis, kemudian artificial intelligence spesialis, kemudian digital marketing dan strategi dan sebagainya. Jadi sama, ternyata data Bappenas juga atau prediksi Bappenas juga sama aja, cuman bedanya urutannya saja. Nah, artinya ini adalah data yang sangat akurat. Termasuk di sini adalah WEF itu menyebut bahwa dalam 5 tahun sampai 10 tahun ke depan itu akan banyak pekerjaan-pekerjaan hari ini yang punah. Yang punah itu diantaranya adalah petugas data, karena sekarang sudah otomasi semuanya, sudah komputerisasi semuanya. Kemudian sekretaris itu hampir pasti punah. Kemudian akuntan dan pembukuan atau yang semacam itu. Dan kemudian buruh semakin tidak dibutuhkan. Mungkin masih banyak perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan, tapi jumlahnya menjadi sangat menyusut. Karena sudah pakai komputer, sudah pakai robot semuanya. Kemudian tenaga kerja administrasi, dan kemudian layanan bisnis. Nah, pekerjaan-pekerjaan inilah yang kemudian akan punah dalam 5 tahun ke depan, menurut WEF itu. Nah, sekarang coba perhatikan Baraya, di sekolah-sekolah kita ini mengajarkan persiapan pekerjaan yang akan punah sebentar lagi, dan mereka tidak pernah mau mengajarkan sesuatu yang sangat dibutuhkan di masa depan. Jadi gimana ceritanya sekolah di Indonesia? Oh, tapi kan saya sekolah itu untuk mencari ilmu pengetahuan, bukan mencari ijazah. Iya, syukur saya juga berpendapat seperti itu. Tapi kalau seperti itu, ngapain kalau ngelamar kerja pakai ijazah? Kan idealnya memang seperti itu. Saya juga berpikir bahwa ketika saya sekolah, saya nggak peduli dengan nilai, saya juga nggak peduli dengan ijazah, karena saya ingin mendapatkan ilmu pengetahuan. Ketika saya masuk kuliah pun, saya mengatakan seperti itu, ikrar saya dalam hati seperti itu, saya nggak pernah berorientasi pada nilai. Iya, itu aslinya, idealnya seperti itu. Tetapi di Indonesia, sekolah itu kan untuk mendapatkan ijazah, karena setiap mau kerja, ditanya ijazahnya apa. Beda kan kalau misalkan perusahaan-perusahaan besar di luar negeri gitu ya, kayak Google, Microsoft gitu, kalau misalkan ngelamar kerja ke mereka, mereka nggak pakai ijazah, dibuang aja ijazahnya. Kamu skillnya apa? Ayo sini sama saya tes. Kalau berhasil masuk, kalau gagal pergi. Gak peduli ijazahnya mana, kan seperti itu. Ya, sekali lagi ya, kita abaikan lagi soal ijazah atau tidaknya. Kita berpikir lagi soal ketika masa depan kita sudah mengetahui atau bisa memprediksi bahwa itu saja pekerjaan-pekerjaan yang sangat dibutuhkan, dan pekerjaan itu saja yang tidak lagi ada, bahkan punah. Kita masih mengajarkan pelajaran-pelajaran yang berhubungan dengan pelajaran-pelajaran yang akan punah, dan benar-benar mengabaikan pelajaran-pelajaran yang sangat dibutuhkan di masa depan. Maka saya pikir sih di masa depan kita itu akan melakukan banyak hal-hal yang lucu dan absurd gitu. Jadi maksudnya seperti ini. Kan sekolah itu kita akan tetap bersekolah karena diwajibkan sama pemerintah. Walaupun pemerintah pada waktu itu juga saya yakin nggak tahu ngapain juga anak-anak harus sekolah gini ya. Kan pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah itu nggak guna untuk pekerjaan gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah, lanjutin aja lah, kan ini sudah budaya, sudah jadi tradisi. Jadi lanjut sekolah. Udah sekolah, pas anak-anak mau ngelamar kerja, aduh saya nggak bisa ini dan itu, maka mereka harus masuk ke layanan pendidikan alternatif atau kursus atau les atau yang semacam itu yang terkait dengan spesialisasi di masa depan. Jadi sekolah iya untuk nyari ijazah, dan kemudian kursus-kursus iya juga. Jadi ngabisin uang, ngabisin waktu dan sebagainya. Dan di saat yang bersamaan anak-anak kita itu harus berhadapan dengan tenaga kerja yang sudah terlatih dan sudah disiapkan untuk itu. Sekarang aja nih Baraya, sekarang aja ya, sekarang di Indonesia itu saking tidak relevannya pendidikan di Indonesia, semakin tinggi jenjang pendidikan semakin susah kerja. Jadi kalau Baraya lulusan SD, maka kesempatan bekerjanya itu jauh lebih besar daripada Baraya lulusan SMP. Dan lulusan SMP kesempatan kerjanya jauh lebih besar daripada lulusan SMA sampai universitas. Jadi yang S1 itu sekarang penganggurnya dalam persentase adalah yang paling banyak jika dibandingkan dengan jenjang pendidikan yang ada di bawahnya. Kenapa seperti itu? Ya alasannya adalah karena jenjang pendidikan yang tinggi itu mereka tidak akan mau melakukan hal-hal yang dianggap rendah, tetapi di jenjang itu mereka harus berhadapan dengan tenaga-tenaga kerja yang jauh lebih profesional dan bersiap-siap dari luar negeri. Nah, kalau saat ini saja seperti itu, maka masa depan itu seperti apa? Saya pengen membuat video ini agak lebih solutif lah. Jadi saya pikir begini, saya ingin katakan pada Baraya bahwa ada beberapa pekerjaan yang mungkin saja penghasilannya disebut sebagai penghasilan abadi. Penghasilan abadi itu maksudnya gini, kalau Baraya bisnis makanan, maka
itu tidak akan ngaruh sama kemajuan teknologi yang semakin pesat. Kan seperti itu, karena setinggi-tingginya kemajuan teknologi sampai 100 tahun ke depan, kita belum bisa mendownload makanan sampai akhirnya kita jadi kenyang gitu. Jadi tetap aja ada orang yang harus masak gitu. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan makanan dan masak-memasak, saya pikir itu masih ada di kedepannya. Jadi baraya jangan khawatir kalau misalkan mau terjun di sana. Atau kemudian pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan obat-obatan, karena masyarakat itu selalu membutuhkan obat-obatan. Dan pekerjaan berikutnya itu adalah yang terkait dengan kecantikan, fashion. Buat cewek itu masalah yang sangat abadi dan sakral gitu. Soal kecantikan, soal fashion itu adalah pekerjaan yang selalu menggiurkan dari zaman ke zaman. Kemudian pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan lingkungan hidup. Karena kan masyarakat itu semakin lama semakin sadar terhadap lingkungan, maka pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan lingkungan hidup itu pasti akan semakin lama semakin besar potensi keuntungannya. Dan termasuk juga pekerjaan yang akan baik di masa depan itu adalah pekerjaan penyedia layanan pendidikan alternatif. Seperti yang saya bilang tadi, ketika pendidikan di sekolah itu menjadi semakin hambar dan tidak jelas relevansinya buat masa depan, maka dunia kursus, dunia les, atau yang semacam itu menjadi lebih penting lagi di masa depan. Jadi kalau baraya mau bisnis, silahkan pilih yang seperti itu tadi yang saya ajukan. Atau ada yang lain lagi, misalkan pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan influencer atau media massa. Nah, seperti saya nge-YouTube gitu ya. Saya pikir di masa depan akan menjadi jauh lebih besar. Saya nggak tahu YouTube-nya masih bertahan lama atau enggak, tetapi yang pasti sesuatu yang terkait dengan media sosial, kemudian perakitan komputer atau hal-hal yang semacam itu tetap saja akan menjadi semakin lama semakin baik di masa depan. Jadi kalau baraya mau bisnis, saya pikir itu adalah sesuatu yang layak. Tetapi, nah ini masalahnya juga. Semua yang saya sebutkan barusan, misalkan dimulai dari makanan, dimulai dari kecantikan, kemudian yang lain, itu juga kan tidak dipelajari di sekolah. Jadi apa hubungannya antara pelajaran di sekolah dengan pekerjaan di masa depan? Kan kita nggak pernah tahu. Sebenarnya kalau baraya mau kritis, silahkan kritis. Coba saya tanya misalkan pekerjaan apa yang terkait sekali dengan pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah. Ya ada sih, kayak guru SD gitu ya. Ya ada, tapi kan itu jumlahnya sangat sedikit dan tidak benar-benar bervariasi, bahkan tidak signifikan. Maka di episode ini saya jelaskan sesuatu yang tadi saya bilang ini sangat urgen. Saya tidak nakut-nakutin baraya dan saya tidak mengkritik pemerintah untuk hanya menjelek-jelekan. Maksud saya jelaskan masalahnya di sini. Maka baraya mulai dari sekarang mulailah berpikir solusinya. Kalau baraya masih sekolah, pikirkan masa depan baraya mau ngapain dan harus dilakukan sesegera mungkin karena pelajaran-pelajaran sekolah itu tidak akan bisa mengakomodasi masa depan baraya. Kalau baraya adalah seorang orang tua dan seorang misalkan kakek atau nenek yang berpikir tentang masa depan anak cucunya, maka mulailah pikirkan hal-hal yang semacam ini. Karena pekerjaan itu gak terlalu penting. Yang paling penting itu adalah penghasilan. Dengan penghasilan kita bisa melakukan banyak hal, dari mulai hal yang paling jahat sampai hal yang paling baik. Maka kalau baraya mau menjadi orang-orang yang baik, maka berpenghasilanlah yang cukup, yang banyak. Jadikan diri baraya sebagai manusia-manusia yang bermanfaat, dan kemudian tunjukkan kepada masyarakat bahwa dengan atau tanpa sekolah, dengan atau tanpa orang lain, dengan atau tanpa orang-orang yang selalu menghujat saya bisa tunjukkan bahwa saya menjadi orang yang bisa bermanfaat. Gitu saja lah ya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.